Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh tidak logis yang ada di sekitar kita, dan bahkan seluruh penjuru dunia. Dan kali ini kita kembali pada segmen Seputik Bedah Kasus. Seputik Bedah Kasus yang seperti kalian ketahui selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus misterius. Nah, memang kasus ini tergolong bukan sebuah kasus misterius, namun tetap menimbulkan banyak sekali tanda tanya, yaitu tentang pembunuhan di Jagakarsa yang dikenal dengan istilah kasus Jagakarsa saat ini. Nah, kasus Jagakarsa ini terjadi pada rumah kontrakan dari tersangka Panca ya, atau biasa dikenal dengan tersangka P. Tersangka P ini membunuh 4 orang anaknya yang masih di bawah umur dan dibariskan di tempat tidur. Lalu ketika ditemukan ya, ketika didobrak oleh warga, si P ini berada di kamar mandi dalam keadaan bugil dan tangannya teriris, mengindikasikan bahwa si P ini mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Lalu ditemukan juga ada sebuah tulisan yang di mana tulisan ini seperti menyiratkan pesan untuk sang istri, karena di situ tulisannya seperti ini. Nah, berarti sebelumnya memang ada sebuah cekcok dari keluarga tersebut. Memang usut punya usut ya, di kepolisian juga sudah mengatakan bahwa kemungkinan motifnya ini adalah tentang ekonomi. Namun banyak juga yang mengkait-kaitkan kejadian ini dengan hal-hal yang berbau supranatural dan juga hal-hal yang berbau seperti orang ketiga lah. Nah, di sini kita akan mencoba membedahnya melalui sudut pandang metafisika versi dari Seputik. Di samping saya sudah ada teman kita, ya teman kita ini bernama Erwin, dan Erwin ini adalah seorang pegiat spiritual. Nah, pegiat spiritual itu bukan seorang paranormal berarti ya, tetapi dia menyukai hal-hal yang bersifat spiritual, berkaitan dengan supranatural atau hal-hal yang ajaib, juga hal-hal yang misterius ya bro ya. Nah, kita akan coba langsung diskusi saja dengan Bro Erwindi tentang kasus yang ada di Jagakarsa ini. Menurut Bro Erwindi, bagaimana pandangan Bro Erwindi menyikapi kasus yang terjadi di Jagakarsa? Ini menurut saya kasus ini, kalau di luaran sana kan ada yang bilang, oh ini ada sangkut pautnya dengan jin, ada sangkut pautnya dengan penunggu rumah atau gimana, yang katanya untuk menghancurkan rumah tangga. Tapi kalau saya lihat di videonya, di berita kemarin, itu kalau saya lihat dari segi metafisika ya, itu kayaknya nggak ada itu namanya sangkut paut. Kayak tanda kutip hantu lah ibaratnya kalau tren-tren sekarang kan. Kalau saya lihat itu nggak ada, bukannya nggak ada sama sekali dalam metafisika, tapi kalau sangkut pautnya dari segi jin pengganggu segala macam itu nggak ada. Soalnya atau mungkin maaf motong ya, ya bro ya, atau mungkin seperti santet, guna-guna itu kemungkinan ada enggak di itu? kalau aku lihat sih nggak ada sih. Bersih ya Iya. sebenarnya. Tapi kalau dari segi metafisika itu lebih ke ibaratnya ya memang kalau dari segi agama ya itu ya bisikan setan lah. Oh, seperti bisikan setan. Tapi kalau secara medis tuh seperti gangguan mental ya mungkin. Ya. Gangguan mental ringan ya, atau Ya. berat tapi ya. Ah. Sudah berat ini. Ya, Karena soalnya sudah menghabisi nyawa ya, sudah menghilangkan nyawa. Bahkan ini keluarga sendiri kan ya? ya betul. Terus seperti ini Bro Erwindi. Jadi beliau ini kan yang diperkirakan oleh kepolisian itu karena masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi, tapi beliau ini sering katanya melakukan KDRT kepada istrinya, tapi kita belum dapat info mengenai apakah dia juga sering melakukan KDRT kepada anak-anaknya, karena yang kita lihat dari foto-foto beliau ya, beliau ini kan juga eksis ya di media sosial. Jadi kita lihat dari foto-foto itu, yang saya lihat itu beliau dengan anak-anaknya ini itu seakan-akan tidak ada masalah gitu. Tapi ya begitu kalian lihat ini, kita lihat sendiri kan beritanya, dibariskan anak-anaknya ini. Jadi anak-anaknya ini kalau dari keterangan di media ya, di berbagai platform digital itu anaknya ini dihabisi atau dibunuh dengan cara dibekap semuanya. Semuanya ini dibekap.
Nah, itu seperti itu ya. Nah, menurut Bro Erwindi sendiri ya dari sudut pandang metafisika, ini beliau ini apakah memang hanya masalah ekonomi atau memang ada faktor lain? Ya dari segi sudut pandang saya kan, Hmm, kalau masalah itu dari faktor ekonomi kemungkinan ada ya. hmm, Soalnya zaman sekarang ini kan lagi ya kita anggap aja krisis lah. krisis Nah, ya, jadi ekonomi. ekonomi juga dapat Hmm, dari segi ya bisa dibilang kata bro tadi, kesehatan mentalnya juga kena itu. Soalnya gini, ya kalau misalnya kita sangkut paut dengan masalah ekonomi, hmm. kan terjadi percekcokan nih antara Iya, suami cocok, istri cocok. tadi kan. Jadi ya tabiat seorang suami tadi jika sedang naik hitam atau emosi lah, Hmm. kalau misalnya istri tadi kebiasaan istri kan biasanya kalau misalnya kita marah atau itu kan mereka biasanya kita jawab apa ngomong A jawabnya ada aja lah. Ya, Jadi jadi kita ngomong sepatah dijawab beberapa puluh nah kata. bisa jadi itu kan nambah bikin emosi. Nah kalau itu kemungkinan kan lagi tinggi emosi dijawabin, nah itulah terjadilah kekerasan tadi. Oh, jadi latar belakang situ ya, Ya, ketersinggungan berarti ya, ketersinggungan. Cuman kalau misalkan masalah ketersinggungan nih bro, ini kan ditengarai korban dan pelaku ini memang sering ribut, sering ribut. Nah, desas-desus di luaran juga ada yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan orang ketiga, orang ketiga. Entah dari pihak istri, entah dari pihak suami. Tetapi kalau di ini apa dari desas-desus juga yang beredar juga di ya di internet ya. Ada juga yang ngomong kalau ini akibat ulah istrinya ini katanya mengupload foto orang lain di medsosnya. Jadi terlibatlah cekcok. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut Bro tadi itu karena kesalahpahaman terus juga ketersinggungan, apakah ada lagi kemungkinan bahwa memang ada lagi faktor lain selain ketersinggungan tadi? Mungkin orang ketiga itu menurut Bro. kalau menurut saya sih dari segi saya sudut pandang saya itu kayak enggak ada sih yang orang ketiga tadi. Kemungkinan faktor alami itu masalah Jadi memang sudah ada ekonomi faktor atau ekonomi. yang lain juga kan. Soalnya kalau kita lihat kan dari jumlah anggota keluarga kan cukup banyak. Iya, iya, iya. Apalagi dari segi kehidupan di Jakarta kan. Mm-mm. Mau ke sana ke sini kan butuh keperluan ya. Gimana Pasti coba? ya. Iya. Mau ke sana butuh uang, ke sana butuh uang. Ya mungkin tadi istrinya apa? Mm-mm. Nggak bisa ngontrol omongannya tadi kan. Jadi setiap hari bisa bikin itulah. Jadi kesimpulannya ini kasus Jaga Karsa ini sebetulnya ada kesalahan di istri juga ya. Nah, kemungkinan juga ada faktor Seperti itu dari ya, faktor dari istri. tapi kalau aku lihat di menurut tanggapan aku juga kan itu kalau masalah orang ketiga sih menurut aku nggak ada. Nggak ada ya. Kalau menurut gue sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri mencoba untuk sedikit melihat ya atau menyibak misteri yang ada di sana itu, saya memang tidak menemukan suatu hal pun berkaitan dengan orang ketiga. Jadi ini memang faktor emosional, memang faktor kejiwaan dan juga saya belum menemukan adanya indikasi beliau ini kerasukan lah atau memiliki hodam ini dan itu seperti yang beredar di masyarakat. Tapi benar-benar ini karena murni stres, gangguan mental. Nah inilah ya yang paling sekarang ini paling menghantui, apalagi di masyarakat Indonesia untuk terutama pasangan-pasangan muda itu sangat amat rentan dengan hal-hal yang seperti ini ya. Dan perlu diketahui ya bro, bahwa Indonesia ini sudah menyumbangkan sedikitnya itu hampir 50, maksudnya itu sekitar 10 sampai 15% pemuda atau orang-orang dengan usia yang masih muda itu melakukan praktik bunuh diri. Kemudian ada juga kasus-kasus yang melibatkan orang-orang terdekat, bahkan keluarga sendiri seperti ini. Jadi ini adalah suatu fenomena yang tidak bisa dianggap enteng sebetulnya. Fenomena seperti ini ya. Nah, seharusnya ya itu kita ini harus ada peran serta ya, baik itu pemerintah maupun masyarakat, orang-orang sekitar terhadap orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti ini. Nah, ini juga ya saya berkaca dari
apa yang disampaikan teman-teman, maksudnya itu tetangga-tetangga dekat yang bilang bahwa pelaku itu adalah pribadi yang tertutup katanya. Pengalaman bro ya, dengan pribadi yang tertutup ini sebetulnya faktornya apa? Yang tertutup dengan lingkungan. Ya kayak gini. Kalau misalnya dari sudut pandang ya kita lihat di sekitar atau gimana kan. Kalau misalnya orang tertutup itu pasti kan ada faktor tertentu yang bikin dia nggak bisa membuka diri ke Orang lain. orang lain kan. Contohnya itu. Ya yang lebih kayak spesifik. segi ekonomi juga bisa itu. Jadi ketakutan ya. Ya kayak kalau mau keluar atau gimana Malu. ya bisa malu juga. Dia juga bisa berpikir mau kemana-mana butuh uang tadi kan. Ya setidaknya kita ngumpul sama orang kan harus setidaknya minum kopi atau gimana kan. Oh. Atau itu- Jadi ini berkaitan ya kalau misalnya dicerna dari apa yang disampaikan Erwin ini berkaitan dengan apa yang akan saya simpulkan ya. Yang saya lihat ya, memang ada kecenderungan masyarakat kita sekarang ini ada yang namanya itu apa disebut dengan FOMO atau fear of missing out atau ketakutan kalau kita nanti ketinggalan. Nah, seperti itu ya. Jadi ketakutan akan ketinggalan ini menghantui kita yang tadinya kita tenang-tenang saja ketika melihat orang lain lebih duluan mendapatkan apa yang mereka inginkan, kita juga merasa ketakutan. Nah, rasa takut itu ya seperti yang disampaikan Bro Erwin ini membuat kita ini harus memberikan identitas-identitas yang harusnya menurut kita itu setara di mata orang lain. Seperti itu ya. Nah, yang itu ya semuanya. Jadi FOMO ini adalah ketakutan kita ketinggalan dengan orang lain. Padahal ya banyak di luaran sana yang sukses di umur 20, ada yang meninggal di umur 60. Ada yang suksesnya di umur 60, meninggalnya di umur 120. Yang artinya ya setiap manusia itu kesuksesannya itu sudah memiliki takaran yang sama. Hanya saja kita diberikan waktu lebih untuk banyak belajar semuanya ya. Kemudian daripada itu ada lagi ya bro ya. Yang saya tangkap itu dari pembicaraan kita tadi bahwa sebetulnya kita ini perlu yang namanya itu memaafkan diri sendiri ya. Mencoba untuk memaafkan juga memaklumi ya sebetulnya. Itu juga kan bukan masa itu kan dari yang pertama, yang kedua juga kan bisa jadi kepribadiannya kan ada yang extrovert, introvert kan. Jadi kemungkinan juga tipe dia tuh kan kayak gitu. Ini juga masuk ya, dimana kita itu sebetulnya tidak bisa menyalahkan orang-orang dengan kepribadian yang seperti itu. Jadi Kita yang harus menyesuaikan ya semuanya. Jadi kita yang harus menyesuaikan orang-orang terdekat ya dengan kepribadian kita yang beraneka ragam ini. Kita seharusnya mengerti dengan kondisi orang lain. Nah, ini contohnya ya. Ini salah satu contoh buruk dari orang-orang sekitar yang seakan-akan peduli padahal mereka tidak peduli. Kenapa saya bilang seperti itu? Terjadi hal yang seperti ini. Ada tetangga yang ngomong kalau mereka ini adalah orang yang tertutup. Harusnya kita bisa lebih peka dengan orang-orang yang memiliki kepribadian tertutup seperti ini. Kita coba untuk mendekati, kita coba untuk ajak berbicara, kita coba untuk ajak mereka itu bersenda gurau. Lama-kelamaan orang yang pribadinya tertutup ya otomatis akan sedikit demi sedikit membuka diri. Karena pembagian kepribadian ya itu adalah ide manusia. Sedangkan dari Tuhan sendiri tidak ada yang namanya pembagian kepribadian. Ingat, tidak ada sama sekali pembagian kepribadian. Yang membagi kepribadian sehingga terjadilah doktrin seperti ini itu adalah manusia, benar nggak Bu? ya, benar. Jadi tidak ada yang namanya introvert, extrovert. Semua manusia itu sama, setara semuanya. Kalau di pembelajaran kan itu kan Iya, kalau di lingkungan ya. faktor lingkungan, nah itu kan dari manusia. Sedangkan kita adalah makhluk Tuhan, kita yang harus berbenah. Sehingga ketika kita ketemu sama orang-orang berkepribadian seperti itu, jangan langsung kita doktrin orang ini adalah orang yang tertutup, introvert, susah untuk didekati. Akhirnya kita tidak mau mendekati. Pertanyaan saya untuk kalian jawab secara pribadi. Kalian memang enggan mendekati mereka ini atau sungkan atau tidak enak kalau misalnya mencoba berinteraksi atau memang kalian malas untuk berinteraksi dengan mereka. Itu aja sebetulnya. Dari kasus Jagakarsa ini ya. Oke, kita kembali ke kasus Jagakarsa ini ya.
Jadi kesimpulannya itu memang tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan metafisik ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan satanisme, Min, ritual. Kalau saya lihat itu energi negatif yang dilihat sesudah pembunuhan tadi itu ditimbulnya ketika sudah terjadi. Oh, jadi intinya energi Ya. negatif itu karena residual. Residual Iya, karena adanya emosi, adanya kesedihan, kepahitan yang terjadi, yang sudah terjadi sehingga menimbulkan aura-aura yang tidak enak ya, di Ya. rumah itu. Bukan karena memang awalnya sudah tidak enak Ya. ya. Dan saya lihat video-video orang katakan lihat katanya pas terjadi pembunuhan ini ya ada orang negatif segala macam. Ya, baca. Ya, kalau sudah pembunuhan ya di mana aja kan pasti ada energi negatif kan. Jadi memang udah ada unsur metafisika ya. Kalau dibilang nggak ada itu kan sudah dibilang tadi. Iya, kalau misal maksudnya itu berkaitan dengan satanisme. Ritual satanis ritual, itu atau kan gangguan dari kiriman orang tuh enggak ada. nggak ada itu. Nggak ada. Soalnya kalau misalnya kita pikir aja ini menurut logika tadi kan ada ritual tertentu yang harus dilakukan. Iya. Kalau dia menulis pakai darah tadi, itu kan mungkin dia mau meluapkan emosi tadi. Nah, jadi enggak ada ya. Iya. Nah, setelah itu nih, kan ini ada kemungkinan bahwa memang kepribadian dari sang pelaku ya, si suami ini seperti orang yang pernah memakai obat-obatan terlarang, menggunakan obat-obatan terlarang, atau mungkin sering mabuk-mabukan. Apakah ada indikasinya ke situ? Kalau itu belum tahu saya, nggak bisa menjawabnya kalau itu. Nanti kalau misalnya katanya korban tadi kan tersangka tadi diindikasi belum meninggal kan. Ya, belum Nah, meninggal. kemungkinan pas penyelidikan kemungkinan polisi Wah, iya. bisa Iya, jadi ngetesnya iya, atau benar. dari obat-obatan atau gimana kan. Atau seperti ini, kalau misalnya kalian setuju kita bahas lebih lanjut mengenai kasus Jagakarsa, silakan kalian komen di bawah ya. Silakan di komen aja lah. Jadi kita akan bahas kembali dan kita akan lebih dalam lagi bahas tentang apa sih sebetulnya yang memang motif-motif sebenarnya ini ya. Ya. Kalau cuma masalah ekonomis saja tidak akan seperti itu. Ya, bisa kita pelajari lagi Iya, tapi kalau misalnya ada unsur-unsur yang sifatnya itu mistis, gaib, kemudian seperti kiriman, santet, sihir segala macam itu nggak ada. Dan saya juga bilang seperti yang disampaikan Bro Erwin juga, nggak ada sama sekali unsur-unsur yang sifatnya itu supranatural di sini ya. Jadi benar-benar ini adalah kasus di mana seseorang itu sangat amat tertekan, depresi, sehingga apapun yang ada di dekatnya itu harus dihancurkan segera. Ya. Oke semuanya, jadi itu dulu yang kita bahas. Saya minta maaf karena tadinya mau live streaming, ternyata sinyalnya medot. Sinyalnya naik turun, kemudian audio kita pecah-pecah. Jadi saya minta maaf untuk kalian yang sudah menunggu. Nah ini saya sertakan video record, semoga kalian berkenan. Insya Allah paling lambat kita upload pada hari Minggu. Nah untuk kalian yang memang masih ingin kita membahas tentang kasus Jagakarsa, silakan kalian sekali lagi tulis di kolom komentar ya semuanya. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang kasus Jagakarsa juga silakan kalian tulis di kolom komentar. Semoga ruh dari anak-anak yang sudah meninggal ini ya, yang tidak bersalah sebetulnya ini, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan, kemudian pelakunya itu memiliki ketabahan, diampuni segala dosa-dosanya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Semoga ya, jangan sampailah. Dan saya minta jangan sampailah ada lagi kasus ya panca-panca yang lain di luar sana ya, Bapak Ibu. Kalau kalian punya masalah, silakan kalian cerita dengan orang terdekat. Kalau orang terdekat kalian tidak bisa diajak cerita, cari yang lain lagi, terus cari yang lain. Manusia itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ingat, karena manusia itu adalah makhluk Tuhan yang memang diciptakan berpasang-pasangan, yang memang diciptakan berkelompok, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi manusia itu tidak bisa menyelesaikan apapun sendirian. Bahkan ketika kita meninggal dunia, kita dimakamkan, selalu kita membutuhkan orang lain untuk memakamkan kita ya semuanya. Oke, sekian dulu. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Supriyadi dan saudara saya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Jagakarsa. Terima kasih.